Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jack dan Melissa adalah pasangan pada umumnya yang, meskipun memiliki kepribadian yang berbeda, berhasil menemukan keseimbangan dalam hubungan mereka. Jack adalah seorang pria pendiam yang menyukai saat-saat tenang dan privasi. Melissa sebaliknya, adalah pribadi yang ramah, penuh energi, dan senang berada di antara orang-orang yang ia anggap dekat. Jadi, ketika Melissa mengusulkan perjalanan ke pegunungan untuk melepaskan penat dan bersantai, Jack berpikir itu adalah ide yang bagus. Ia membayangkan hari-hari yang damai bersama istrinya dengan suara alam sebagai latar belakang dan langit penuh bintang di atas kepala. Namun, Melissa punya rencana lain di benaknya. Beberapa hari sebelum mereka berangkat, Melissa dengan santai menyebutkan bahwa Claire, sahabat baiknya sejak kuliah, mungkin akan bergabung dengan mereka. Dia butuh istirahat sama seperti kita, kata Melissa dengan senyum yang hampir mustahil untuk ditolak oleh Jack. Jack terdiam sejenak. Ia tidak punya masalah dengan Claire. Sebenarnya ia menganggap Claire orang yang baik dan menyenangkan. Namun dalam pandangannya, perjalanan ini dimaksudkan agar ia dan Melissa dapat terhubung kembali untuk memiliki waktu berdua. Tetap saja, ia mengalah. Bagaimanapun, ia tahu betapa Melissa menghargai persahabatan Claire dan betapa berartinya itu baginya. Ketika mereka tiba di kabin, tempat itu tampak persis seperti yang digambarkan Melissa. Terpencil, dikelilingi oleh pohon-pohon pinus tinggi yang seolah-olah menyentuh langit. Kabin itu sederhana namun menawan dengan perapian di tengah, perabotan pedesaan, dan aroma kayu yang terasa ramah. Jack berpikir itu adalah jenis tempat di mana waktu seakan melambat, dan ia sangat menantikan untuk menikmatinya. Claire muncul tidak lama kemudian, membawa energi menularnya. Dengan senyum lebar dan suara yang bersemangat, ia dengan cepat memenuhi kabin dengan tawa. Jack, yang biasanya lebih menyukai keheningan, mendapati dirinya tersenyum mendengar cerita-cerita yang dibagikan Claire dan Melissa tentang masa kuliah mereka. Rasanya seperti melihat sisi lain Melissa yang sudah lama tidak ia lihat. Ceria, santai, seolah-olah ia telah kembali ke masa lalu. Saat mereka menyiapkan makan malam, Claire dan Melissa bekerja sama di dapur, terkikik karena lelucon internal dan saling bertukar pandang penuh arti. Jack menawarkan bantuan, tetapi Melissa dengan sopan menolaknya berkata, "Ini kesempatan kami untuk membuktikan bahwa kami masih tahu cara memasak seperti dulu." Ia pun mundur, mengamati dari kejauhan saat mereka berdua bekerja dengan sinkronisasi yang sempurna. Meskipun merasa sedikit seperti orang luar dalam dinamika mereka, Jack memutuskan ia tidak akan membiarkan hal itu merusak malamnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mungkin terlalu berlebihan. Saat makan malam disajikan, meja itu penuh dengan hidangan sederhana namun lezat yang menebarkan aroma masakan rumahan. Claire bersikeras untuk bersulang demi persahabatan, mengangkat gelas anggurnya, dan mengatakan sesuatu yang terus melekat di benak Jack. Untuk kenangan lama dan petualangan baru. Ia tersenyum dan ikut bersulang, meskipun perasaan tidak nyaman mulai tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu tentang bersulang itu seolah mengisyaratkan makna yang lebih dalam, tetapi ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Percakapan saat makan malam berlangsung meriah. Claire benar-benar pandai bercerita, dan Melissa tampak terpesona oleh setiap detailnya. Jack ikut serta kapanpun memungkinkan, tetapi sebagian besar waktu ia hanya mendengarkan, mencoba memahami ikatan kuat di antara mereka. Ia bertanya-tanya mengapa Melissa tidak pernah bercerita lebih banyak tentang seberapa dekat ia dan Claire, tetapi sekali lagi, ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia mungkin hanya berpikir berlebihan. Seiring berjalannya malam, udara pegunungan yang dingin semakin terasa. Melissa yang selalu praktis menyarankan untuk menyalakan perapian dan membawa selimut ke ruang tamu. Mereka berkumpul di sofa dengan lampu yang diredupkan dan api yang berderak sementara Claire bercerita tentang perjalanan yang baru saja ia lakukan. Jack memperhatikan betapa terpikatnya Melissa oleh setiap detail kecil, melihat bagaimana matanya berbinar. Ia mencoba mengikuti alur dan menikmati malam itu,
Tetapi ia tidak bisa tidak menyadari bahwa meskipun mereka bersama secara fisik, secara emosional, ia merasa terpisah dari mereka berdua. Sementara kehangatan perapian memenuhi ruangan dan aroma kayu di kabin membuatnya semakin nyaman, mereka bertiga terus mengobrol dan berbagi cerita. Jack, yang merasa lebih santai, mulai melontarkan beberapa lelucon yang membuat Melissa dan Claire tertawa terbahak-bahak. Untuk sesaat, ia berpikir mungkin ia terlalu khawatir. Ini hanyalah perjalanan antar teman, dan ia tahu Melissa senang dikelilingi oleh orang-orang yang membuatnya merasa nyaman. Hampir tengah malam ketika Melissa menyarankan sesuatu yang tidak terduga. Tempat tidur di kamar utama besar sekali, dan di luar sangat dingin, jadi kurasa akan seru jika kita semua tidur di sana bersama-sama seperti berkemah. Ia tersenyum seolah-olah itu adalah ide yang paling wajar di dunia. Claire, yang selalu siap untuk bersenang-senang, tertawa dan berkata, "Aku ikut. Siapa yang butuh privasi?" Jack mengangkat alisnya, terkejut dengan usulan itu. Ia ragu-ragu, berpikir itu agak aneh, tetapi ia tidak ingin terlihat tidak sopan dengan menolaknya. "Yah, jika kalian berdua pikir itu akan nyaman, tentu saja," katanya, mencoba terdengar santai. Sementara Claire dan Melissa sibuk menata lapisan selimut dan bantal di tempat tidur, Jack berdiri di sana mengamati. Ada sesuatu yang begitu alami dalam cara mereka bergerak di sekitar satu sama lain, tertawa dan berbagi pandangan, yang membuat sebuah pikiran muncul di benaknya. Ia menepisnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya. Segera setelah itu, mereka semua berbaring di tempat tidur besar itu. Jack berada di tengah dengan Melissa di satu sisi dan Claire di sisi lain. Melissa menggodanya karena terlihat tidak nyaman. "Tenang, sayang, ini hanya untuk satu malam," katanya, menepuk bahunya dengan penuh kasih. Claire meregangkan lengannya dan menghela napas berlebihan, berkata, "Tempat tidur ini luar biasa. Aku mungkin akan merebut tempat ini untuk diriku sendiri." Semua orang tertawa, dan suasana ringan itu tampaknya menghilangkan segala kemungkinan ketegangan. Waktu berlalu, tetapi tidur tidak kunjung datang bagi mereka. Melissa dan Claire mulai mengobrol dengan nada berbisik, mengenang kembali kenangan kuliah yang lucu tentang pesta, lelucon, dan begadang semalaman. Jack, dengan mata terpejam, hanya mendengarkan. Ia tidak ingin merusak momen mereka, tetapi ia mulai merasa sedikit tidak pada tempatnya. Meskipun ia berbaring di samping istrinya, ia lebih merasa seperti penonton di dunia yang tidak melibatkannya. Setelah beberapa saat, Melissa menoleh ke Jack dan berbisik, "Apakah kamu sudah tidur?" Ia membuka matanya perlahan dan tersenyum tipis. "Belum, hanya mendengarkan kalian berdua." Claire terkikik pelan. "Kurasa cerita kami sangat membosankan sampai-sampai dia hampir tertidur." Jack mencoba tertawa, tetapi sebenarnya, perasaan aneh itu masih belum membiarkannya rileks sepenuhnya. Suasana di tempat tidur itu tampak bergeser sedikit demi sedikit. Bisikan Melissa dan Claire menjadi lebih pelan, dan tawa mereka yang tertahan semakin sulit dipahami oleh Jack. Ia merasakan sedikit sesak di dadanya, sebuah ketidaknyamanan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berbalik ke samping, mencoba mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mereka hanyalah sahabat yang sedang bernostalgia, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak pada tempatnya. Melissa kemudian menyarankan untuk mematikan lampu agar mereka akhirnya bisa mencoba tidur. Jack setuju, berharap kegelapan akan memberinya sedikit kedamaian. Bahkan dengan ruangan dalam kegelapan, ia gelisah. Suara napas lembut dan sesekali tawa kecil bergema di benaknya. Sebagian dari dirinya merasakan bahwa malam ini akan berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di tengah malam, Jack terbangun oleh suara lembut yang nyaris tak terdengar. Awalnya ia mengira itu adalah angin di pepohonan, tetapi kemudian ia menyadari suara itu datang dari dalam kamar tidur. Itu adalah bisikan dan tawa tertahan, hampir seperti percakapan yang tidak ingin didengar orang lain. Ia membuka matanya perlahan, membiarkannya menyesuaikan diri dengan kegelapan dan menoleh ke arah Melissa dan Claire.
Meskipun ruangan itu gelap, perapian masih menyala, menebarkan bayangan menari di dinding. Jack bisa melihat siluet mereka berdua berbaring berdampingan. Ia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Mungkin itu hanya percakapan biasa, pikirnya. Mungkin mereka hanya berpikir ia tidak akan tertarik. Meski begitu, ia tidak bisa mengabaikan nada bisikan mereka. Ada keintiman dalam suara mereka yang sulit untuk dilewatkan. Ingin menghilangkan kegelisahan yang semakin besar, ia bergerak sedikit, seolah-olah seseorang yang bangun secara alami. Bisikan itu langsung berhenti, digantikan oleh keheningan yang tiba-tiba. Jack menoleh ke Melissa, dan tanpa menyembunyikan rasa penasarannya, bertanya, "Apa yang kalian bisikan di sana?" "Aku sedang tidur nyenyak." Ia mencoba terdengar main-main, tetapi ada sedikit keraguan dalam suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan. Melissa menjawab dengan cepat, terlalu cepat, berpura-pura terdengar santai. "Oh, tidak ada yang penting. Kami hanya membicarakan cerita kuliah yang lucu." Claire, di sisi lain, tertawa pendek dan mendukungnya. "Ya, hanya hal-hal konyol antar teman Jack." Tetapi Jack memperhatikan bahwa tidak satu pun dari mereka yang menatap lurus ke arahnya dalam kegelapan. Sesuatu tentang penjelasan mereka terasa terlalu dibuat-buat. Ia kembali berbaring, tetapi saat itu, ia sudah benar-benar terjaga. Detik-detik berlalu, berubah menjadi menit saat ia mencoba menyingkirkan ketegangan yang memuncak. Melissa dan Claire tetap diam sejenak, tetapi tak lama kemudian, bisikan itu dimulai lagi. Kali ini, Jack bahkan tidak perlu membuka matanya untuk merasakan beban dari apa yang sedang terjadi. Rasanya seluruh atmosfer ruangan telah berubah, dipenuhi dengan ketegangan yang tidak bisa ia gambarkan. Ia berbalik lagi dan berbicara lebih langsung. "Kalian berdua mau tidur, atau ada hal lain yang perlu kalian bicarakan?" Suaranya memecah keheningan secara tak terduga, dan ia merasakan Melissa dan Claire tersentak. Mereka terdiam sejenak, mungkin saling bertukar pandang yang tidak bisa ia lihat, tetapi pasti bisa ia rasakan. Melissa mencoba terdengar santai. "Tenang, Jack. Kami akan tidur sekarang." Claire tertawa gugup, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jack berbaring di sana, nyaris tidak bergerak, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia memejamkan mata, tetapi pikirannya waspada. Mereka berhenti berbisik, namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Berdenyut seperti pengingat bahwa ada sesuatu yang salah. Sisa kabin diselimuti oleh keheningan damai pegunungan. Tetapi di kamar tidur itu, rasanya seperti ada rahasia yang menggantung di udara yang tidak bisa ia pahami. Ia bertanya-tanya apakah itu semua hanya ada di kepalanya, atau apakah benar-benar ada sesuatu yang terjadi di sana, tepat di luar jangkauannya. Keheningan kembali menyelimuti, hingga dipecahkan oleh tawa tertahan yang terdengar lebih intens dari sebelumnya. Jack membuka matanya perlahan. Jantungnya berdebar kencang saat suara itu memenuhi ruangan dengan cara yang membuatnya gelisah. Itu bukan sekadar tawa biasa. Ada kedekatan di sana yang membuatnya tidak nyaman. Ia diam sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sulit untuk mengabaikan fakta bahwa meskipun mereka semua berada di tempat tidur yang sama, ia merasa seperti penyusup di momen yang tidak diperuntukkan baginya. Karena tidak tahan lagi dengan rasa misteri dan pengucilan itu, Jack bangkit dengan siku dan bertanya dengan suara tenang namun langsung. "Kalian akan tidur? Atau ada hal lain yang sedang terjadi?" Ruangan itu menjadi sunyi, seolah-olah kata-katanya telah membekukan waktu. Melissa dan Claire, yang masih berbaring berdampingan, saling memandang, seolah-olah mereka diam-diam memutuskan apa yang harus dikatakan. Melissa akhirnya berbicara. Suaranya campuran antara ketenangan yang dipaksakan dan kegugupan. "Oh, Jack, tenanglah. Kami hanya mengobrol. Kamu hanya berkhayal." Ia tertawa kecil, tetapi itu tidak terdengar nyata. Claire hanya memberi Jack senyum kecil yang nyaris misterius, seolah-olah ia sedang mengamati bagaimana reaksinya. Jack menyipitkan matanya, cukup yakin ada sesuatu yang tidak beres.
Ia cukup mengenal Melissa untuk tahu kapan ia menyembunyikan sesuatu. Jawabannya, ditambah dengan sikap mengelak Claire, mengkonfirmasi kecurigaannya. Ia memiringkan kepalanya, mencoba menebak apa yang mereka pikirkan, tetapi tak satu pun dari mereka yang mengatakan sepatah kata pun. Sesuatu yang lain, akhirnya Claire berbisik, memecah keheningan. Suaranya lembut, tetapi begitu jelas sehingga Jack tidak mungkin melewatkannya. Ia menatap Claire, lalu ke Melissa, menunggu mereka mengatakan lebih banyak. Tetapi mereka tetap diam. Sebaliknya, mereka saling memberikan tatapan penuh arti lagi, dan energi di ruangan itu terasa begitu kental hingga hampir terlihat, syarat dengan ketegangan yang mustahil untuk diabaikan. Merasa tidak tahan lagi, Jack bangkit perlahan dari tempat tidur. Ia tidak ingin membuat keributan, tetapi ia juga tidak bisa hanya berbaring di sana. Ia mengambil selimut dari kursi di sudut dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Langkah kakinya mengeluarkan suara lembut di lantai kayu, bercampur dengan derak perapian yang jauh di ruang tamu. Melissa memanggilnya dengan pelan. "Jack, kamu mau kemana?" Ia tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke sofa, duduk di sana, dan menatap langit-langit. Saat keheningan malam kembali menyelimuti kabin, Jack merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Kebingungan, kemarahan, dan yang terpenting, rasa pengkhianatan yang tidak bisa ia sebutkan. Ia tidak punya bukti apa-apa, tetapi sesuatu telah berubah malam itu. Apa yang tadinya hanya ketidaknyamanan ringan sekarang terasa seperti awal dari kenyataan yang tidak ingin ia hadapi. Ia memejamkan mata, tetapi tidur tidak datang. Hanya pikiran yang tak henti-hentinya, dan beban di dadanya yang tidak mau pergi. Keesokan paginya, sinar matahari masuk ke dalam kabin, melalui celah-celah tirai, dengan lembut menerangi ruang tamu tempat Jack berbaring di sofa. Ia begadang semalaman, tenggelam dalam pikirannya, dengan peristiwa semalam masih bergema di benaknya. Suasana benar-benar hening, hanya terganggu oleh sesekali embusan angin di luar dan derit struktur kayu kabin. Beban di dadanya tidak kunjung hilang, dan ia tahu ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang ia rasakan. Saat ia tenggelam dalam pikirannya sendiri, ia mendengar langkah kaki lembut datang dari kamar tidur. Itu Melissa. Ia berjalan ke lorong mengenakan jubah wol yang ia bawa untuk perjalanan. Wajahnya tampak tenang, tetapi Jack melihat sedikit keraguan di matanya. "Kamu tidur di sini semalaman?" tanyanya, mencoba terdengar santai, tetapi jelas waspada. "Iya," jawab Jack singkat. Ia terus menatap Melissa, mengharapkannya untuk mengatakan lebih banyak. Tetapi Melissa membuang muka dan mulai memainkan cangkir di meja dapur, seolah-olah ia mencoba menghindari percakapan yang ia tahu akan segera terjadi. Claire muncul tak lama kemudian. Berbeda dengan Melissa, Claire tampak lebih santai, nyaris tidak peduli, saat ia mendekat dengan sedikit senyum. "Selamat pagi," katanya. Terdengar ceria seperti malam sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jack mengangguk, tetapi tetap diam. Ia mengamati mereka berdua, mencari petunjuk dalam reaksi mereka. Ketika mereka bertiga duduk untuk sarapan, Jack tidak bisa menahan diri lagi. Tentang tadi malam, ia memulai berbicara perlahan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Karena bagiku, sepertinya kalian berdua menyembunyikan sesuatu." Suasana pagi yang ceria langsung lenyap. Melissa dan Claire bertukar pandang sekilas, seolah-olah mereka berkomunikasi tanpa suara. Melissa berbicara lebih dulu. Suaranya defensif sekaligus hati-hati. "Jack, kamu bereaksi berlebihan. Itu bukan apa-apa. Kami hanya mengobrol, dan kamu salah paham." Jack menggelengkan kepala dan tidak memutuskan kontak mata. "Kamu bilang sesuatu yang lain. Itu bukan hanya obrolan santai, Melissa. Dan jujur, aku sudah muak dengan alasan yang tidak jelas." Claire, yang sampai saat itu diam, menghela napas panjang. Ia meletakkan cangkirnya di atas meja dan menatap lurus ke mata Jack. "Aku rasa kamu pantas mendapatkan kebenaran."
katanya dengan suara yang terdengar tulus, tetapi juga agak lega. Jack merasakan perutnya mulas. Akhirnya apa yang ia takutkan akan segera terungkap. Melissa mencoba menghentikannya. Claire, jangan, ia memulai. Tetapi Claire mengangkat tangan untuk mencegahnya berbicara. Kita tidak bisa menyembunyikannya lagi, Melissa. Dia sudah curiga. Jack sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Jantungnya berdebar kencang saat ia menunggu Claire melanjutkan. Claire menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, Melissa dan aku memiliki ikatan yang berbeda. Ini bukan sesuatu yang kami rencanakan, dan kami tidak pernah ingin menyakitimu, tetapi apa yang kami rasakan satu sama lain, itu bukan sekadar persahabatan. Dunia Jack seakan membeku sejenak. Ia menatap Melissa, berharap ia akan menyangkalnya atau mencoba menjelaskan, tetapi Melissa hanya menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatapnya. Keheningannya mengkonfirmasi hal itu lebih kuat daripada kata-kata apapun. Gelombang rasa tidak percaya, kemarahan, dan rasa sakit menyapu Jack saat ia berdiri perlahan dari meja. Jadi, semua itu, tawa, tatapan, itu tentang ini. Ia tidak mengharapkan jawaban. Keheningan sudah mengatakan segalanya. Melissa akhirnya berhasil berbicara, suaranya bergetar. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Jack. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Aku pikir aku bisa terus menjalani hidup kita dan mengatasi ini sendirian. Jack menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya agar tidak meluap. Ia tahu kehilangan kesabaran tidak akan membantu. Dan aku di sini, mencoba menyatukan semuanya, berpikir itu semua hanya ada di kepalaku. Ia menatap mereka berdua, kekecewaan dan kepasrahan tergambar di wajahnya. Kalian bisa saja jujur dari awal. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Jack pergi ke kamar tidur, mengemasi barang-barangnya, dan meninggalkan kabin. Ia tidak berteriak atau membuat keributan. Ia hanya pergi, meninggalkan keheningan berat yang berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Dalam perjalanan pulang, Jack memikirkan segalanya. Meskipun menyakitkan, ada pelajaran yang jelas dalam semua ini. Tidak peduli seberapa menyakitkan, kebenaran selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu ia pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Aku pantas mendapatkan kejujuran, pikirnya saat ia melihat kabin itu menghilang di kaca spion. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menikmatinya, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.